Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam pembicaraan tentang tazkiyatun nafs. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa nanti di hari kiamat tidak ada yang paling bermanfaat bagi seseorang selain daripada orang yang hatinya sehat. Dan kemarin kita sudah pelajari bahwa hati manusia itu ada 3 macam. Ada hati yang sehat, hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nah, jadi penilaian seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan fisiknya, bukan penampilannya, tapi yang menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah pelajari juga bahwa antara lain hal yang sangat penting untuk selalu diperhatikan seorang yang beriman adalah hatinya. Bahwa kemarin kita katakan bahwa dalam diri manusia ada 3 bejana yang selalu harus diisi manusia. Bejana yang ada di dalam kepala mereka, bejana yang ada di dalam dada mereka, bejana yang ada di dalam perut mereka. Bejana yang ada di kepala harus terus-menerus diisi dengan ilmu. Bejana yang ada di dalam hati yaitu harus diisi dengan iman. Dan ada bejana di dalam perut. Nah, itu adalah lambung manusia. Kata Nabi, sebenarnya kalau masalah perut itu cukup beberapa suap saja, itu sudah kuat untuk menopang persendian kita untuk kokoh. Tapi kalau masih kurang, kata Nabi, isi 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minum, 1/3 kosongkan untuk napas. Nah, jadi ini harus terus-menerus kita renungkan, mana bejana yang 3 ini yang selalu terus-menerus kita isi. Kalau yang terus-menerus diisi adalah bejana yang ada di dalam perut, maka syahwatnya akan semakin kuat. Syahwat akan semakin kuat. Kalau syahwat semakin kuat, itu akan membuat iman semakin lemah.
Kalau syahwat semakin kuat, akan muncul banyak dosa. Karena kalau syahwat semakin kuat, dia tidak menyukai semua perintah. Syahwat itu tidak menyukai setiap perintah-perintah Allah. Syahwat itu sangat suka dengan larangan-larangan Allah. Syahwat itu tidak suka dengan ujian-ujian yang datang dari Allah. Maka kalau yang terus-menerus diisi adalah perut, maka syahwat akan semakin terus berkembang, dan itu adalah menjadi sumber banyak dosa. Yang ia selalu pikirkan adalah perutnya dan apa yang ada di bawah perutnya. Kalau syahwat terus-menerus diisi, dia tidak suka dengan ilmu. Dia tidak suka dengan ilmu. Kalau tidak suka dengan ilmu, tidak takut sama Allah. Kalau tidak takut sama Allah, tidak ada kekuatan melawan syahwat. Orang yang mampu melawan syahwat adalah hanya orang yang takut pada Allah. Orang yang masuk surga itu orang yang mampu mengalahkan syahwat. Karena syahwat tidak suka dengan perintah, sementara perintah harus dilakukan. Syahwat sangat senang dengan larangan, sementara larangan harus ditinggalkan. Syahwat tidak suka dengan bersyukur, sementara setiap nikmat harus disyukuri. Syahwat tidak suka dengan ujian, sementara ujian harus disabari. Nah, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan syahwatnya kecuali orang yang takut sama Allah. Tidak ada orang yang bisa maksa Anda sholat kecuali rasa takut Anda kepada Allah. Tidak ada yang bikin Anda bisa membaca Al-Quran kecuali rasa takut Anda kepada Allah. Tidak ada yang bisa melarang Anda dari maksiat. Apalagi sekarang maksiat itu sungguh sangat mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan maksiat itu. Maksiat apa aja? Semua ada di handphone. Semuanya ada di handphone. Tidak ada yang bisa melarang Anda dari hal itu. Apalagi dalam keadaan kesendirian di kamar, kecuali rasa takut kepada Allah. Maka dari itulah maka kita katakan wa'lam annal khaufa asla kulla khair. Ketahuilah bahwa rasa takut pada Allah, rasa takut pada hari akhirat, itu adalah sumber segala kebajikan. Lalu dari mana rasa takut itu muncul? Adalah dari ilmu. Maka dari itu Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin dia takut sama Allah. Allah katakan dalam ayat lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Lalu yang bersaksi bahwa Allah adalah ilah, malaikat. Lalu posisi yang ketiga adalah ulul ilm, adalah orang yang berilmu. Kenapa Allah posisikan orang yang berilmu pada posisi yang ketiga? Posisi yang pertama adalah Allah, karena Allah sumber segala ilmu.
Lalu posisi yang kedua adalah malaikat, karena ma'rifah malaikat terhadap Allah sungguh sangat sempurna. Maka tidak ada malaikat yang maksiat. Tidak ada malaikat yang bosan aja beribadah, enggak ada. Kenapa? Karena pengenalan mereka terhadap Allah sungguh sangat sempurna. Lalu siapa yang berikutnya, yang ketiga, akan mampu menyaksikan ketuhanan Allah sehingga dia kalau diperintahkan dia lakukan dengan baik, kalau dilarang dia tinggalkan dengan baik, kalau terjadi takdir-takdir yang ia tidak sukai dia bersabar dengan baik, adalah ulul ilm, adalah orang yang berilmu. Maka dari itu Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki akan baik, maka Allah anugerahkan kepada dia kepahaman tentang agama. Nah, jadi otak kita ini, bejana yang ada di dalam kepala, harus diisi terus-menerus dengan ilmu, agar supaya muncul rasa takut kepada Allah. Kalau muncul rasa takut pada Allah, akan bisa kita mengalahkan syahwat. Kalau otak kita terus-menerus diisi dengan ilmu, maka bejana yang ada di dalam dada akan terisi terus dengan iman yang baik. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Apakah manusia itu sadar dulu dia tidak bisa disebut? Dulu dia enggak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalih. Lalu kata Allah, kami ciptakan mereka dari setetes air mani. Untuk apa manusia diciptakan? Nabtalih, untuk diuji. Untuk diuji. Jadi dunia ini adalah ujian. Diuji dengan apa? Untuk diuji dengan perintah, apa dilakukan? Untuk diuji dengan larangan, apakah ditinggalkan? Untuk diuji dengan nikmat, apakah disyukuri? Untuk diuji dengan musibah, apakah disabari? Maka modal untuk supaya sukses dari semua ujian itu, faja'alnahu sami'an basira. Lalu diberikanlah pendengaran, diberikanlah penglihatan. Pendengaran, penglihatan adalah jalan ilmu. Ilmu akan masuk ke dalam otak kita lewat penglihatan dan pendengaran. Jemaah sekalian yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah katakan manusia ini enggak keluar dari dua kelompok, imma syakira wa imma kafura. Imma syakira wa imma kafura. Ada manusia yang bersyukur, ada manusia yang kufur. Nah, jadi awal daripada kebaikan adalah ilmu. Maka awal daripada hidayah adalah ilmu. Kalau ilmu bagus, rasa takut sama Allah akan bagus, syahwat akan bisa dikalahkan. Sehingga kalau datang perintah, dilakukan dengan baik, datang larangan ditinggalkan dengan baik, datang nikmat disyukuri dengan baik, datang ujian disabari dengan baik. Dengan ilmu, iman akan semakin bagus. Dengan ilmu, ikhlas akan semakin bagus. Dengan ilmu, rasa takut sama Allah akan semakin bagus. Dengan ilmu, tawakal kepada Allah akan semakin bagus. Dengan ilmu, cinta kepada Allah akan semakin bagus. Maka ada doa yang diperintahkan Nabi agar supaya selalu kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka Jahannam. Kunci kehidupan, tujuan kehidupan hanya satu, jangan masuk neraka. Lalu masuk surga. Kalau enggak masuk neraka berarti masuk surga. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nomor 2, azab kubur. Yang paling pertama adalah azab neraka. Karena azab kubur tidak ada apa-apanya dengan azab neraka. Wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi azab-azab di dunia, azab-azab di barzakh itu azab yang rendah. Enggak ada apa-apanya dibanding dengan azab neraka. Nah, azab yang kedua adalah azab kubur. Azab yang kedua adalah azab kubur. Di kubur ada azab enggak? Wajib diyakini. Di kubur ada azab. Di kubur juga ada surga. Surga itu ada 3. Surga di dunia, surga di barzakh, surga di akhirat. Surga di dunia, surga di barzakh, surga di akhirat. Jalan menuju surga yang 3 ini satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang yang ingin masuk surga di dunia ini, itu jalannya adalah la ilaha illallah. Apa surga di atas dunia ini? Surga di atas dunia ini zikrullah. Berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak akan ada yang membuat hati tenang. Kebahagiaan itu di mana letaknya? Di fisik atau di hati? Di hati. Bahagia itu di hati atau di fisik? Takut itu di hati atau di fisik? Di hati. Maka yang paling penting adalah hati itu tenang, hati itu bahagia. Tidak ada yang membuat hati tenang, yang membuat hati bahagia, kecuali zikir pada Allah. Yang ngomong yang bikin hati itu sendiri. Yang ngomong adalah yang memberikan kebahagiaan, kesedihan, ketenangan, yaitu Allah. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, jadi banyak-banyak kita berzikir. Nah, surga di dunia ini adalah letaknya di hati. Kebahagiaan di dunia ini letaknya di hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah katakan, apa kata beliau? Apa sih maksud daripada musuh-musuhku memenjarakan aku? Apa sih maksud daripada musuh-musuhku menyiksa aku? Mereka tidak tahu surgaku ada di hatiku. Mereka tidak tahu surgaku ada di hatiku. Nah, jadi maka dari itu surga di dunia ini adalah letaknya di hati. Kalau begitu, siapa yang hatinya paling tenang, paling bahagia, dia ada di dalam surga dunia. Nah, kalau begitu surga dunia itu adalah zikrullah. Surga dunia itu adalah setiap ibadah. Surga dunia itu adalah setiap ibadah. Salat itu nikmat, puasa itu nikmat, qiraatul Quran nikmat, zikir nikmat, salat malam nikmat. Orang yang sudah menikmati salat malam, begitu malam tiba, yang dia rindukan bukan tempat tidurnya. Yang dia rindukan masuknya waktu salat malam. Maka dia hanya membutuhkan beberapa saat saja untuk tidur. Biasanya jam 2 dia bangun, dia ambil air wudu,
dia berduaan dengan Tuhannya, dia beribadah, dia salat, dia sujud, dia berdoa, dia istighfar, dia teteskan air matanya. Itu kenikmatan sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kenikmatan di atas dunia ini adalah setiap ibadah. Surga di atas dunia ini adalah setiap ibadah. Nah, itu semua dicapai adalah dengan ilmu. Maka surga di dunia ini kata Nabi adalah antara lain taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Adalah majelis ilmu. Jemaah sekalian, Nabi katakan kalau kau lihat ada majelis ilmu, mampirlah dengan sukaria. Mampirlah dengan sukaria. Bagaimana mau bahagia, mau masuk surga, mau selamat dari neraka kalau tidak mampir di majelis ilmu? Nah, ini semua surga di atas dunia. Maka ulama-ulama kita mengatakan seandainya penguasa zalim itu dan anak-anak mereka melihat kebahagiaan yang ada di dalam hati orang yang beriman, mereka akan pasti bunuh orang beriman. Kenapa? Karena yang mereka cari itu adalah kebahagiaan. Ternyata itu ada di hati orang yang beriman. Nah, jadi di dunia ini ada surga. Kalau tidak dimasuki surga di dunia, tidak masuk surga di barzakh. Tidak masuk surga di akhirat. Nah, apa surga di dunia? Majelis ilmu. Apa surga di dunia? Setiap ibadah. Apa surga di dunia? Zikir kepada Allah. Lakukan itu. Jalannya adalah la ilaha illallah. Maka orang kalau mau masuk surga di dunia, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Di barzakh ada surga enggak? Ada. Di surga ada, di barzakh ada dua kemungkinan. Adalah taman surga, raudhatun min riyadil jannah, atau hufrah min hufarin niran. Barzakh itu hanya dua kemungkinan, taman surga atau lubang neraka. Kira-kira lamaan di mana Anda? Lamaan di dunia atau di barzakh? Lamaan di mana kira-kira? Masih yakin enggak besok mau sholat subuh di sini? Masih yakin enggak? Ada yang jamin enggak nanti sholat asar masih ikut? Kalau udah masuk ke barzakh, hanya dua kemungkinan, adalah taman surga atau lubang neraka. Dan Anda tidak tahu berapa lama Anda akan ada di barzakh. Coba renungkan berapa lama Adam di barzakh sudah. Berapa lama Qarun di barzakh? Berapa lama Abu Bakar sudah di barzakh? Berapa lama kakek kita udah di barzakh? Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, Anda akan masuk ke taman surga ini kalau di dunia ada Anda di taman surga, ada ketika di dunia Anda tidak di surga. Dan jalan Anda menuju surga yang ada di barzakh juga adalah la ilaha illallah. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Lalu nanti keluar dari barzakh, masuk ke akhirat. Orang beriman nikmat enggak? Mereka akan ada di surga yang tidak ada lagi akhir. Mereka ada di surga, tidak adalah akhir selama-lamanya. Juga modalnya adalah la ilaha illallah. Tapi dia enggak masuk di surga yang ada di akhirat. Kalau dia enggak masuk di surga yang ada di dunia, yang ada di barzakh. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masuki surga-surga yang ada di dunia. Anda akan hanya bahagia ketika Anda beribadah pada Allah, berzikir kepada Allah, ketika Anda terus-menerus mempelajari agama Allah. Anda kalau sudah wafat masuk ke barzakh, Anda juga ada di taman surga. Kalau sudah keluar dari barzakh, Anda bahagia walaupun akhirat itu sungguh sangat menakutkan. Orang-orang yang beriman begitu bangkit dari kubur mereka, wajah mereka sangat putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Jadi wajah orang beriman itu kalau sudah hari kiamat itu 4 kali berubah. Secara pokok 4 kali. Begitu bangkit dari kubur, wajah hanya ada 2. Wajah yang putih, wajah yang hitam. Siapa wajah putih? Ahlul jannah. Wajah mereka putih, gembira. Karena mereka akan memasuki surga. Jadi begitu bangkit dari kubur, wajah orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga wajahnya putih. Orang yang akan masuk neraka wajahnya adalah hitam. Lalu berubah lagi wajah orang yang akan masuk surga itu. Kapan berubah wajahnya? Ketika mereka melihat catatan amal kebajikan mereka. Wujuhu yawma idzin musfirah, dahikatun mustabshirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajr. Wujuhuhum musfirah. Orang-orang yang beriman begitu dia melihat catatan amalnya, gembira yang sangat luar biasa. Wajah yang tadinya udah putih menjadi kekuning-kuningan. Tambah cakep enggak? Kalau istilah di dunia putih merona, tapi kalau di dunia putih kemerahan. Kalau nanti begitu ia lihat catatan amalnya, dia melihat catatan amalnya, dia tambah bagus wajahnya. Yang tadinya putih menjadi kayak kekuning-kuningan, luar biasa cakapnya. Karena melihat catatan amalnya banyak kebaikan. Dia tanggal 27 hari Minggu mengucapkan subhanallah 1000 kali. Dia lihat catatannya di situ. Dia baca la ilaha illallah 1000 kali. Di situ dia lihat catatannya. Itu cukup membahagiakan. Dia lihat pada pagi-pagi dia qobliyah subuh, sungguh sangat menyenangkan. Tambah bagus wajahnya. Dia lihat dia salat subuh, lalu dia lihat dia di majelis ilmu, lalu dia lihat dia salat duha. Setiap catatan kebaikan adalah mendatangkan kebahagiaan dan merubah warna wajah. Sangat indah. Sangat indah. Lalu berubah lagi wajah mereka. Kapan? Setelah mereka masuk surga. Setiap mereka memandang ke arah manapun di surga, itu mendatangkan kebahagiaan. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Dia melihat ke sana tambah bahagia. Dia melihat ke sana ada cucunya yang nomor 1 bahagia. Dia lihat ke sana ada cucu nomor 2 luar biasa. Dia lihat ada tanam-tanaman yang sangat indah luar biasa. Jadi tambah indah, tanda cakap, tambah cakap. Lalu kapan lagi berubah wajah mereka? Setelah melihat wajah Allah sekali seminggu. Pada hari Jumat kita sudah pelajari. Itu namanya adalah yaum mazid, hari tambahan. Kita sudah pelajari kemarin. Setiap hari Jumat mereka tambah cakap, tambah cakap. Kalau di dunia ini wajah Anda tambah jelek, ya enggak? Tambah jelek. Kalau nanti di surga enggak ada yang jelek. Maka kalau nanti di surga kita kembali kepada bentuk ayah kita. Tinggi besarnya sama dengan ayah kita Adam. 70 hasta, cakap. Cakap. Kalau sekarang orang tinggi 3 meter aja jelek ya. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kembali kepada kajian kita. Nah, jadi tujuan kita jangan sampai masuk neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini azab yang kedua, hati-hati. Hati-hati. Kita tidak tahu kapan masuk ke kubur dan kayaknya dikubur lebih lama dari di dunia.
Hati-hati. Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan ada dua. Yang pertama syubhat atau al-jahlu fid din, kebodohan tentang agama. Nah, ini obatnya apa tadi nih? Isi otak dengan ilmu. Fitnah dunia, kehidupan dunia yang kedua adalah syahwat. Adalah syahwat. Maka faktor terbesar orang melakukan maksiat hanya ada dua. Yang pertama kebodohan tentang agama. Dia melakukan dosa karena mungkin tidak tahu. Dia melakukan kesalahan dalam agama, beribadah mungkin tidak punya ilmu. Kan begitu ya? Yang kedua menyebabkan kita melakukan dosa adalah syahwat yang tidak terkendali. Syahwat yang tidak terkendali. Ada orang itu dia tahu kok sholat itu adalah menyebabkan dia masuk surga. Iya. Tapi kenapa dia enggak sholat ya? Jawabnya enggak bisa kalahkan syahwatnya. Enggak bisa kalahkan syahwatnya. Nah, maka dari itu fitnah dunia dua adalah kebodohan atau syubhat. Kebodohan tentang agama atau ragu tentang agama. Ini penyakit nih, ragu tentang agama. Dia berdoa, kamu berdoa mau minta apa? Supaya saya disehatkan Allah, supaya saya diberikan rezeki sama Allah. Tapi dia ragu sama doanya. Banyak begitu enggak? Ragu kalau doa ini dikabulkan. Ya kalau ragu Allah enggak kabulkan. Falyu'minu bi. Kalau kamu berdoa kau harus yakin bahwa doamu akan saya kabulkan, kata Allah. Jadi kenapa ragu? Kenapa ragu? Ragu itu karena kekurangan ilmu. Lihat orang yang kekurangan ilmu, muncul banyak ragu. Dia sholat, Allahu Akbar, 10 kali bolak-balik. Kenapa enggak jadi-jadi? Kenapa enggak jadi-jadi? Ragu. Saya punya teman begitu dulu lagi kuliah. Dia berwudu. Pakaian dia suka pakai gamis lalu pakai serban. Nah, kalau udah dia berwudu, dia pasang lagi gamisnya lalu dia pakai serban. Dia buka lagi. Dia buka lagi. Kenapa? Ragu. Kalau wudunya itu sah atau tidak. Dia berwudu lagi. Paling lama. Nah, wudu lagi, pakai baju lagi, pakai serban lagi, buka lagi. Ragu. Dari mana itu terjadi? Itu adalah kelakuan syaitan karena kurangnya ilmu. Maka dari itu, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu ada dua, kebodohan tentang agama dan syahwat yang tidak bisa dikalahkan. Ini dua-duanya lagi-lagi modalnya adalah ilmu. Maka tidak bisa berhenti menuntut ilmu. Tidak bisa berhenti menuntut ilmu. Kalau ustadz berhenti menuntut ilmu enggak? Ya enggak boleh. Ustadz itu harus lebih banyak menuntut ilmu. Maka ustadz itu harus banyak baca. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kematian. Fitnah kematian dua. Fitnah kematian saat sakarat, husnul khatimah atau tidak. Yang kedua setelah masuk ke barzakh, ada pertanyaan malaikat, man rabbuka? Bisa jawab selamat, enggak bisa jawab celaka. Semuanya selamat dari kubur, selamat dari neraka, selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah kematian. Apabila Anda selamat dari fitnah, adalah selamat dari fitnah dunia, yaitu syubhat atau bodoh tentang agama atau syahwat yang tidak terkendalikan. Nah, modalnya apa? Modalnya adalah satu,
adalah menuntut ilmu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, maka ini sebahagian ulama mengatakan doa ini wajib dibaca pada tahiyat akhir. Wajib dibaca pada tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir kita berdoa dengan cara duduk yang bagus. Ada dalam sholat cara berdoa kita dengan berdiri. Itu doa termahal. Apa doanya di situ? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia berdiri, dia lipat tangannya, dia puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Akhirnya dia katakan ihdinas siratal mustaqim. Ini doa paling mahal. Meminta hidayah. Nanti di akhir salat, sebelum dia tutup salatnya dia berdoa lagi, doa yang sangat mahal. Doa yang sangat mahal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dia duduk dengan sopan. Dia taruh dua tangannya di atas dua lututnya. Atau di atas pahanya. Lalu dia tunjukkan tangannya sebagai simbol tauhid. Kaki kirinya dia taruh di bawah kaki kanannya. Kalau itu adalah salat yang tahiyatnya 2 kali. Paham, Pak? Kalau salat kita tahiyatnya 2 kali, maka tahiyat akhir kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan. Siapa yang mau contohin? Ayo. Pahala. Tahiyat akhir yang mana salat itu 2 tahiyat. 2 tahiyat berarti salat apa tuh? 2 tahiyat. Salat zuhur, asar, isya. Tahiyat akhirnya duduknya gimana? Ayo. Kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan. Kalau mampu. Kalau enggak mampu, maka lakukan sebisanya. Yang gemuk biasa enggak mampu. Ya. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti enggak ada khusyuknya sampai salam. Terus kaki kiri itu, kaki itu yang lurus itu? Kaki kanan itu jari jemarinya usahakan menghadap kiblat. Ya. Jadi lagi sujud, kaki kiri semua jari-jarinya diusahakan menghadap kiblat. Berarti dilipat ya? Dilipat enggak? Ya, rapat dilipat. Tangan juga usahakan menghadap ke jari-jarinya usahakan menghadap kiblat. Posisi jari jemari dalam sholat ada beberapa posisi. Posisi yang pertama tidak renggang, tidak rapat. Kapan? Ketika takbir. Tidak renggang, tidak rapat. Cakap nggak kalau begini cakap nggak? Kalau begini cakap nggak? Enggak cakap. Enggak cakap ketika Anda takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqal. Enggak cakap tuh. Enggak melengkung, enggak lurus juga. Kalau ada orang begini, cakap nggak? Enggak cakap. Ada yang begini cakap nggak? Enggak, jadi sedang. Jaraknya sedang. Dia ini juga enggak terlalu lurus tapi enggak terlalu melengkung, sedang. Allahu Akbar. Itu posisi jari jemari yang pertama, tidak renggang, tidak rapat. Posisi jari jemari yang kedua renggang, kapan? Ketika rukuk.
Jangan Anda rukuk lalu posisi jari jemari begini memegang lutut. Salah, keliru. Tapi adalah renggang. Ayo. Di depan kan. Nah. Dia renggang. Terus posisi jari jemari yang ketiga. Bagaimana? Rapat. Menghadap ke kiblat. Jari jemari kaki, jari jemari tangan. Ayo. Sujud. Ya, hadap sana aja. Nah, ayo. Jari jemari tangan rapatkan dan usahakan menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, lengan tidak boleh menempel ke tempat sujud. Coba menempel gimana? Nabi katakan jangan kalian beribadah pada Allah seperti binatang buas beribadah. Lihat kalau harimau, singa, kucing, anjing itu duduk gimana dia? Tangan depannya ditempelkan ke bumi, ke tanah, nggak boleh. Nah maka dari itu angkat, ayo. Ya kayak tadi sujud. Itu tidak boleh. Nah angkat tangannya, ayo. Sikunya renggangkan dari ketiak. Nah, jangan pula berlebihan begini, nggak boleh ganggu orang. Tapi direnggangkan, terus hadap sini. Nah, kakinya bagaimana posisi kakinya? Rapat. Wa kana Rasulullah adalah Rasulullah kata Aisyah ketika sujud, dia merapatkan dua. Yarussu qadamaihi, dia rapatkan dua tumitnya. Dua tumit rapatkan. Usahakan jari jemari lipat. Ayo. Mengharap ke ini. Nah, ini. Mengharap ke. Nah, itu paha lurus. Jangan juga terlalu jauh. Ada yang salah juga. Berlebihan dalam agama sumber kesesatan, kurang juga sumber kesesatan. Ada mengartikan jauhkan lambung dari kaki. Coba sejauh-jauhnya kepalanya ke depan. Ada yang begitu, enggak benar juga. Nah, ini sujud begini, diperhatikan Pak ya. Ini sangat penting. Ini anggota sujud. Anggota sujud nanti tidak akan dibakar neraka walaupun orang itu masuk neraka. Ingat, Allah katakan syafaat terakhir kepada penduduk surga, masuk kalian ke neraka, lihat kalian punya teman yang kalian kenal. Selama dia mati dalam keadaan beriman, angkat dia dari neraka. Orang-orang penduduk surga masuk, mereka cari teman-teman mereka yang ada di neraka. Mereka angkat dari neraka. Dari mana mereka kenal teman mereka nih? Dari bekas sujud mereka. Bekas sujud, dari anggota sujud. Anggota sujud itu tidak dibakar neraka. Oh ini orang beriman, mereka angkat. Jadi hati-hati dengan sujud. Sujud itu sangat mahal. Kembali pada tadi, belum kelar. Tadi kita katakan kalau itu adalah tahiyat akhir, ya itu adalah tahiyat akhir, dan itu adalah salat yang 2 kali tahiyat. Berarti salat yang 4 rakaat duduknya seperti ini. Duduknya seperti ini. Tapi kalau itu adalah salat yang tahiyatnya 1 kali, walau itu tahiyatnya 1 kali, berarti itu tahiyat akhir enggak? Tahiyat akhir. Itu tahiyatnya 1 kali, berarti itu sholat apa? Sholat yang 2 rakaat. Sholat subuh. Sholat apa lagi? Sholat sunnah. Sholat apa lagi? Witir. Kalau begitu, sholat yang tahiyatnya 1 kali, sholat yang 2 rakaat atau yang 1 rakaat, tahiyat akhirnya tidak begini. Banyak enggak kita yang begini? Banyak enggak? Udah tahu berarti dirubah. Kalau begitu sholat subuh itu duduknya seperti ini. Enggak dimasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Jadi tahiyat akhir, sholat yang tahiyatnya hanya 1 kali, dia duduknya tetap seperti tahiyat awal, walaupun itu adalah tahiyat
walaupun itu adalah tahiyat akhir. Nah, lihat. Begitu di tahiyat akhir sudah. Nah, adab sini. Dia tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu intinya doa. Jangan salah. Ada orang at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Keliru. Itu adalah adab doa. Nabi katakan ketika ia memperhatikan seorang sahabat sedang salat, begitu tahiyat akhir, ini sahabat langsung berdoa. Langsung berdoa. Ketika ia sampai pada tahiyat akhir, kata Nabi, ajil hadza, ini terlalu buru-buru. Apabila kamu ingin berdoa dalam tahiyat akhirmu, falyahmidillah wal yusalli 'alan nabi. Hendaklah engkau memuji Allah dan hendaklah berselawat sama Nabi. Karena ada berdoa, memuji Allah dan bersalawat. Maka Nabi ajarkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai innaka hamidum majid. Lalu berdoa. Doa yang paling dikabulkan dalam setiap solat wajib bukan setelah salam. Beda dengan sholat sunnah. Ya. Kalau ente sholat sunnah silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh anda baca zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kecuali witir. Kalau witir, mana lebih bagus? Astaghfirullah atau subuhun? Subuh. Nabi menutup witirnya dengan zikir. Subuhun kudus. Wawunya panjang. Subuhun kudus. Rabbil malaikah warruh. Tutup dengan 3 kali. Lalu istighfar. Tapi kalau sholat sunnah yang lain, tutup dengan istighfar. Apalagi sholat wajib. Nah, jadi kalau sholat wajib, Nabi katakan, ad-du'aul maqbulatu inda kulli duburis salah. Doa yang sangat dikabulkan di dubur salat. Dubur bagian paling belakang. Tapi dubur tidak pisah dengan fisik. Ada enggak orang duburnya pisah dengan fisiknya? Ada enggak orang pisah dubur dengan fisik? Enggak ada. Enggak ada dubur pisah dengan fisik. Maka dari itu di tahiyat akhir ini adalah kesempatan berdoa. Karena doa pada tahiyat akhir, ad-du'aul maqbulatu inda kulli dubris salah, kata Nabi. Doa yang sangat dikabulkan adalah di dubur salat. Nah, ketika berdoa di dubur salat, dikit lagi berdoa di dubur salat. Sekali lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kakinya tadi seperti itu. Ya, kakinya tadi seperti itu. Kalau tahiyatnya 1 kali seperti tadi, kalau tahiyatnya 2 kali dimasukkan, lalu jari jemari menunjuk menghadap sini. Jari jemari menunjuk, ini adalah simbol tauhid. Simbol tauhid. Ada orang berdoa begini pada kondisi bebas, tapi kalau berdoa lagi khutbah begini, tauhid. Bukan begini. Tapi begini, ini sumber tauhid. Kalau berdoa sama siapa? Berdoa sama siapa? Kalau Anda katakan begini berarti berdoa kepada Allah dan Rasul. Nah, begitu juga ketika kita tahiyat, maka cara berdoa tahiyat duduknya begitu sopan. Lalu caranya bukan ngangkat tangan ketika tahiyat, tapi menunjukkan kalimat tauhid. Menunjukkan kalimat tauhid. Nah, bagaimana cara menunjuk ketika berdoa? Pertama, boleh dengan menggenggam semua jari yang 3 digenggam oleh ibu jari. Udah? Yang kedua, yang 3 jari lurus lalu disusul dengan ibu jari. Ada 2. Ada 3. Yang ketiga angka 15.
ibu jari telunjuk ditunjukkan, lalu bentuk 5. Berarti 3. Coba lurus 3 sama ibu jari. Nih. Nah. Ini sahih. Yang kedua, yang 3 jari genggam dengan ibu jari. Yang ketiga angka 15. Nah, di sini waktunya berdoa sangat dikabulkan. Tapi doa ini paling penting. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, selamatkan aku dari azab kubur. Jangan masukkan aku ke neraka di dalam kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Berikan kepadaku ilmu, berikan kepadaku kekuatan melawan syahwatku. Wa a'udzubika min fitnatil mamat. Berikan kepadaku keselamatan dari fitnah kematian. Aku husnul khatimah, tidak su'ul khatimah. Lalu di kubur aku bisa menjawab pertanyaan malaikat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Ini doa sangat penting dalam tahiyat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Ada riwayatnya, cuman hadisnya diperdebatkan. Hadis Wa'il bin Hujur, ya, hadis Wa'il bin Hujur. Dia mengatakan bahwa Nabi menggerakkan jari-jarinya. Jadi kalau ada orang yang menggerakkan jarinya, itu ada dasar hukumnya, ada hadisnya, cuman pemahaman dalam memaknai hadis ini terjadi perbedaan, itu khilafiyah tanawu. Terjadi perbedaan dalam menafsirkan dalil, itu adalah diperbolehkan, tidak boleh disalahkan, ya. Allah. Ada lagi? Sudah. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.